Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi bersama kami di Ruang Tamu. Insyaallah dalam video kali ini saya ingin bahas mengenai SMK Bisnis. Insyaallah di sini sudah bersama kami dua orang siswi SMK Bisnis, jurusan bisnis ya, anak SMK yang mengambil jurusan bisnis. Insyaallah sekarang sudah hadir bersama saya di sini ada Kak Hana dan Kak Aspi. Ya, alhamdulillah. Kalian emang benar kelas berapa? Kelas 11 bisnis 11, ya? Bisnis dan pemasaran. Bisnis dan pemasaran. Oke, sebelumnya kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut mengenai SMK jurusan bisnis dan pemasaran. Mungkin terlebih dahulu boleh Kak Hana dan Kak Aspi perkenalan dulu, silakan. Oke. Dari siapa dulu? Dari saya dulu. Kak Aspi dulu, boleh, silakan. Halo, perkenalkan nama saya Siti Nur Aspi Hafifah. Nama panggilan saya boleh Aspi, boleh Siti. Saya berasal dari Garut dan sekarang saya lagi di kelas 11 BDP. Kelas BDP ya, berarti bisnis daring dan pemasaran, benar ya? Iya. Oke. Lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Hana Mutiah dari kelas 11 bisnis dan pemasaran. Saya asal dari Jogja. Biasa dipanggil Hana. Dari Jogja ya, Jogja. Berarti emang asli orang sana? Asli orang tinggal di Bandung sih, lama tinggal di Bandung. Lama tinggal di Bandung. Pindah ke Jogja 3 tahun. 3 tahun yang lalu pindah ke Jogja dan balik lagi sekarang ke Garut, ke Jawa Barat. Masya Allah, luar biasa. Kalian itu bener ya kelas bisnis daring dan pemasaran? Nah, iya Pak, benar. Bisnis daring dan pemasaran mungkin sekarang sudah ngetren ya, ngetren di bisnis online mungkinnya seperti itu. Iya, gitu. Apa sih yang menjadi motivasi kalian masuk ke bisnis daring dan pemasaran? Banyak nih jurusan gitu kan, dan akhirnya kalian memilih jurusan bisnis daring dan pemasaran. Gimana tuh ceritanya? Dari siapa dulu? Kalau Hana sendiri sih, kenapa ngambil jurusan bisnis dan pemasaran? Awalnya waktu pertama ke situ nggak daftar bisnis dari. Awalnya daftarnya multimedia, cuman karena penuh, akhirnya ambil BDP. Tapi emang suka juga sama bisnis gitu. Suka ya? Iya. Dulu tuh berarti 2 tahun lalu ya? Iya. 2 tahun lalu memilih bisnis daring dan pemasaran. Motivasinya kenapa sih memilih bisnis daring dan pemasaran? Di samping suka gitu. Sekarang tuh lagi zamannya anak muda tuh bikin usaha gitu kan. Dan dari dulu emang udah ada niatan kayak aku tuh nggak mau jadi karyawan, tapi pinginnya tuh menciptakan lapangan kerja buat orang-orang lain yang maksudnya gak punya pekerjaan gitu. Jadi biar lebih ngebantu orang lain juga. Ngebantu orang lain melalui menciptakan lapangan pekerjaan. Iya. Memang motivasi itu yang menjadi memilih bisnis daring dan pemasaran. Iya. Terus motivasi awalnya itu. Itu yang selanjutnya, karena kan kalau jadi seorang pengusaha tuh jam kerjanya tuh fleksibel gitu, jadi nggak terlalu terikat. Jadi awalnya pengen jadi pengusaha tuh. Iya. Memang tidak terikat kalau jadi pengusaha gitu maksudnya. Jadi pada akhirnya milihlah bisnis daring dan pemasaran. Iya, itu. Terus emang orang tua juga banyak bikin bisnis gitu, jadi keinspirasi juga. Orang tua juga bergelut di bidang bisnis. Masya Allah, luar biasa. Oke. Kak Aspi, gimana? Kalau saya motivasi untuk berbisnis karena orang tua saya mempunyai perusahaan, jadi saya dituntut untuk berbisnis gitu, berbisnis, terjun ke dunia perbisnisan gitu. Jadi saya didukung untuk masuk ke jurusan BDP, bisnis daring dan pemasaran. Karena gitu. orang tua pun sekarang seorang pebisnis gitu. Iya gitu. Emang sudah terpikir dari berapa lama tuh pengen jadi seorang pebisnis? Dari saya masih kecil gitu. Masih kecil tuh. Udah diajarin cara berbisnis gitu. Udah diajarin cara berbisnis. Iya. Masih kecil sama orang tua karena memang bergelut di bidang bisnis gitu. Iya, gitu. Dan akhirnya memilih jurusan BDP. Selain itu coba ceritakan, ada motivasi lain nggak? Motivasi lainnya, emang kan sekarang lagi rame-ramenya gitu, banyak pengusaha. Nah, jadi sekarang teh pengen jadi pengusaha, jadi dari mulai sekarang teh berbisnis, bisnis jadi reseller, buka just tip gitu.
sekarang pun sudah belajar bisnis, tidak hanya teorinya saja. Iya, jadi Tetapi- dipraktekkan Oh, gitu. dipraktekkan, masya Allah ya, luar biasa. Dengan Kak Aspi ini awalnya motivasinya ingin melanjutkan usaha orang tua, motivasi dari orang tua, dan sekarang mungkin sudah coba-coba ingin jadi seorang pebisnis ya. Luar biasa seperti itu. Memang apa sih ketertarikan Kak Aspi, Kak Hana ini tentang bisnis? Ketertarikannya dibandingkan dengan bidang yang lainnya, saya ingin jadi seorang pebisnis gitu, tertarik banget ya. Gimana ketertarikan yang kuatnya? Apa ya? Soalnya tuh emang ya pertama ya karena hal tadi itu. Terus kalau jadi seorang pebisnis tuh kita tuh kan harus apa ya, dituntut buat kayak teliti, terus bisa memanfaatkan peluang yang ada gitu kan. Terus juga kayak emang kita tuh nanti kalau misalnya terjun ke dunia bisnis, biasanya kan langsung ketemu sama banyak orang tuh. Di situ kan kita juga diuji mental kita tuh di situ. Diuji mental ya. Ngadepin konsumen-konsumen yang Masya Allah, loh, berbagai ya, sifat, sifatnya berbeda-beda gitu kan. Iya. Coba Kak Aspi gimana? Motivasi yang sangat kuat ingin bergelut di bidang pebisnisan tuh seperti apa sih? Selain motivasi yang tadi? Ya, jadi motivasi saya jadi pembisnisnya pengen buka cabang-cabang, jadi mempunyai pekerja yang banyak gitu. Terus kalau buka banyak Store, toko gitu ya? gitu. Jadi bisa Masya Allah. bantu orang lain buat jadi pegawai gitu. Membantu ya, membantu. bermanfaat bagi orang lain, membuka lapangan pekerjaan yang luas ya. Luar biasa. Nah, kalau boleh tahu nih, kan bisnis itu banyak ya, entrepreneurship, kemudian di bidang-bidangnya. Kalau boleh tahu, Kak Hana sendiri pengen bisnis di bidang apa sih? Karena Harapannya ke depan? orang tua tuh bisnisnya tuh waktu masih di Bandung tuh lebih ke alat tulis gitu Alat kan. tulis. Jadi paling antara yang lanjutin bikin Iya, retail iya. alat tulis gitu. Jadi kayak emang stationery store gitu. Atau kalau enggak ya paling masih cari bisnis yang lain. Bisnis yang lain luar biasa. Mungkin ketertarikan kuliner mungkin nanti bisa jadi seperti itu. Kak Aspi, gimana Kak Aspi sendiri? Di bidang apa Kak Aspi ketertarikan terhadap bisnis? Coba bisnis apa nih? Paling bisnis usaha bengkel gitu. Bengkel otomotif kayak gitu ya? Otomotif orang tua. Jadi itu tuh udah berkembang 30 tahun, sekitar 30 tahun. Jadi saya mau meneruskannya gitu. Meneruskan Dituntut usaha. untuk meneruskan. Masya Allah, sudah 30 tahun. Iya. 30 tahun bergelut di bidang otomotif, spare part, bengkel gitu kan, jasa. Sekarang Kak Aspi ini ada motivasi untuk melanjutkan bisnis Iya gitu. orang tuanya. Untuk memimpin perusahaan. Memimpin perusahaan, luar biasa, Masya Allah ya, seorang leader ya tentunya. Oke, kalian sekarang mungkin sudah kelas 11 ya, ke tingkat 2 di SMK jurusan bisnis dan pemasaran ya. Kalau boleh tahu, coba kita sharing di sini tentang apa saja sih yang dipelajari, dikembangkan di jurusan BDP itu seperti apa sih? Coba disampaikan. Di BDP itu kita belajar untuk bisnis online gitu. Terus ada administrasi transaksi, dari penataan produknya, lalu ada e-commerce gitu. Iya, e-commerce. Kalau e-commerce itu kan lebih kayak cara penjualan bisnis online-nya. Terus di samping itu karena bener kita tuh dari jurusan bisnis digital, jadi kita juga belajar tentang desain terus konten bikin gitu ya? konten kayak Oh, gitu. Jadi luar nggak biasa. cuman pemasaran secara langsung gitu. Oh iya ya, memang Jadi ada ilmu multimedia gitu. ilmu multimedia ternyata ini sangat kompleks ya, semuanya ada, tidak hanya bisnis saja tetapi segala sesuatu memanfaatkan digital juga dipelajari ya. Oh ya, e-commerce gitu ya, bisnis online, luar biasa. Kemudian yang dipelajari apa lagi selain itu? Selain itu di SMK kita juga ngembangin ke tahfiznya. Jadi bukan cuma sebagai seorang pengusaha tapi hafiz entrepreneur. Masya Allah, tuh sempat disampaikan di video sebelumnya bahwasanya saya pernah bincang-bincang tuh sama pimpinan lembaga bahwasanya kita mendirikan lembaga ini untuk mencetak hafid entrepreneur, penghafal Quran, tetapi mempunyai jiwa kewirausahaan seperti kalian ini mungkin ya, seperti itu. Coba mungkin tidak hanya belajar kalau di SMK ya, tetapi juga praktikum.
Kalian pernah nggak terjun langsung secara bisnis kepada masyarakat? Pernah. Coba Waktu ceritakan waktu gimana Boku Doga ceritanya. ya, Nak? Iya, Gimana jadi tuh? waktu itu kita tuh ada tugas karena kan awalnya tuh yang jualan kayak gitu tuh kakak kelas belum Iya, sekarang, iya, iya. sekarang mereka udah kelas 12 fokus ujian jadi dilanjutin sama kita. Iya, iya. Nah waktu itu emang kesempatan waktu hari Sabtu ya Pi. Iya. Kita tuh, Weekend tuh ya. kita jual Boku Doga itu produk Abror langsung kan. Abror yang bikinnya anak desa Boga terus kita yang jualin ke rumah makan Tarogong. Nah kita Rumah tuh makan Cibiuk di ya, Tarogong. Cibiuk, Iya, rumah makan Cibiuk yang di rumah Tarogong itu kita bawa sekitar 16 box ya. 16 box. 16 box. Dan 15 yang kejual. Dan itu produk SMK kan, produk Iya, SMK produk sendiri. Masya Allah. Selain itu pernah gimana tadi mungkin sempat disampaikan just tip, reseller, gimana tuh Kak Aspi? Ceritanya bisa jadi apa? Belajar lah ya, belajar reseller, penjualan seperti itu. Gimana tuh Jadi ceritanya? kan kakak saya punya bisnis reseller gitu. Kayak kerudung, gamis. Pakaian ya. Iya. Sekarang kan saya lagi di pesantren gitu. Jadi ada peluang untuk berjualan gitu ya. Ada peluang untuk berjualan tuh. Nah, saya iseng-iseng coba promosiin ke teman-teman. Ada yang mau beli kerudung nggak gitu. Nah, jadi dibantu sama reseller teman ya. juga gitu. Masya Allah, luar biasa. Nah terus banyak peminat. Jadi ya gitu. Jadi bikin saya teh seneng. Oh gini, jadi pembisnis juga seneng. Ada untung gitu. Ada untung, Jadi bisa ngebantu pengalaman, orang juga gitu. ya. Bisa ngebantu orang juga Iya. luar biasa ya. Kemudian perasaan apa selain senang? Ada perasaan lain nggak? Perasaannya ada kecewa juga. Kecewanya apa tuh kalau Kecewanya berbisnis? ngedown kalau ada yang bikin sana. Buat apa beli di kerudung gitu. Oh. Mending di Shopee aja lebih murah. Testimoni yang iya. kurang mendukung gitu ya. Iya. Nah, dari gitu teh mencoba melatih mental. Nah, dari situ saya belajar buat lebih lebih sabar, itu lebih membuat orang tertarik. Lalu gimana nak? Itu tantangannya ya. Iya tantangannya. Iya, jadi kita emang kayak gak semua orang tuh harus bisa diperlakukan sama gitu. Jadi ada orang-orang tertentu kayak misalnya tuh emang harus lebih sabar buat didampinginya kayak gitu. Jadi ya emang bener-bener kayak ngelatih mental banget. Soalnya Latih kita mental, ya. ketemu orang langsung gitu. Ketemu orang langsung untuk berjualan ya Iya. supaya Iya. closing tuh. Iya. Nah, pernah tuh berapa pendapatan atau lumayan? Paling Gimana? pendapatan awalnya 650. Luar biasa Baru awal tuh. 650. Bagi-bagi sama kakak gitu. Ya karena kita reseller juga Iya. ya kan ya. Gimana sih apa yang menjadi mental? Tadi kan dikatakan mental ya, mental seorang pengusaha ya. Pengusaha gimana sih yang harus diterapkan seorang pengusaha gitu? Menurut pandangan anak SMK nih. Jadi, yang harus dipersiapkan nih apa aja? Ya sifat seorang pengusaha itu kita juga harus bijaksana. Yang pertama harus bijaksana. Yang kedua kita harus berani mengambil resiko. Mengambil resiko, berani ya. Iya. Yang ketiga Terus pantang menyerah. Pantang Terus menyerah. Kita juga nggak boleh takut gagal karena kebanyakan dari pengusaha-pengusaha besar yang udah sukses tuh mereka tuh justru malah ingin cepat gagal. Kenapa? Karena ketika kita tuh ada maksudnya di posisi gagal, otomatis kita tuh akan semakin cepat belajar untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Gitu ya ya. Benar, apalagi itu. Terus kita juga harus jeli untuk melihat peluang yang ada gitu. Jadi misalnya nih kayak sekarang lagi COVID kayak gitu kan, yang orang butuhin tuh lebih ke yang kesehatan kayak masker, hand sanitizer, terus makan makanan yang sehat. Nah ini tuh bisa jadi peluang buat bisnis juga kayak iya, misalnya benar. makanan-makanan yang sehat atau hand sanitizer atau masker-masker yang kayak gitu, strap mask kayak gitu. Berarti harus pintar mencari mencari peluang usaha. peluang yang luar biasa seperti itu. Nah mungkin sekarang sudah bisnis itu sekarang sudah menjadi tren ya, apalagi bisnis online tuh. Nah, itu. Gimana pandangan kalian terhadap bisnis online sekarang, apalagi sekarang pandemi itu Iya. gimana? Jadi bisa mempermudah kita untuk berbelanja gitu. Kayak gimana contohnya? Apa ya, karena kan sekarang tuh masih dalam pandemi jadi kan
kita untuk keluar rumah tuh dibatasi, ruang kita untuk keluar rumah tuh dibatasi. Jadi dengan adanya pandemi ini justru bisnis online tuh sekarang tuh lagi melesat-melesatnya kan. Lagi melesatnya meroket luar jadi biasa. Itu jadi peluang juga buat kita gitu. Terus emang kalau dari segi ininya sih emang kalau dari bisnis online tuh emang lebih mencakup ke semuanya gitu kan. Jadi semua area bisa terjangkau. Ya, Kalau semua misalnya kita jangkauannya luas, lebih luas lagi. ya kalau kita jualannya offline kan kayak cuman orang-orang sekitar doang yang tahu gitu. Bener banget sih. Itu ya tentang bisnis kita. Ya memang peluangnya cukup besar khususnya pebisnis online seperti itu. Nah gimana nih ke depan, kan kalian mau jadi pebisnis nih, apakah pengen ke bisnis lebih ke offline ataupun online? Offline Coba. kan. Offline sama online sih. Offline Sama online Iya. ya. Nah tetapi banyak nih yang harus dipersiapkan, salah satunya konten. Iya. Apa sih pandangan kalian, pendapat kalian tentang konten yang harus dipersiapkan ketika kita bisnis online? Oh, Kalau konten mah kita harus mengikuti tren sekarang ya gitu. Apa Kan sih yang menjadi tren sekarang? TikTok gitu, Oh, TikTok. gitu. Jadi kita mempromosikannya di TikTok, terus TikTok, di Reels, ya. Instagram gitu. Terus apa lagi? terus kayak kita buat si tagline sama konten-kontennya tuh yang benar-benar bikin menarik konsumen gitu. Jadi biar kayak penasaran apa sih ini gitu. Jadi biar kayak mereka tuh lihat terus beli gitu. Emang yang bikin menarik gitu ya. Menarik bener ya, karena memang sosial media ini kan luas, bisa mencakup Iya. dari beberapa kalangan dan orang ya, seperti itu. Kemudian ke depan nih, kalian cita-citanya ingin jadi apa? Selain pebisnis, apakah ada cita-cita lain? Ataupun kuliah di jurusan apa? Ada. Coba sharingkan ke depan kalian ingin melanjutkan kemana gitu. Coba boleh cerita nggak? Kalau Hana sendiri sih pinginnya lanjutin ke bisnis lagi, cuman emang lebih fokus ke bisnis digitalnya. Bisnis digitalnya. Paling pinginnya antara Unpad yang S1 jurusan bisnis digital atau enggak ke Telkom jurusannya digital public relation. Pinginnya. Kasbi, gimana? Kalau saya kan di sini ada program untuk ke Jerman gitu. Oh iya, Nah. houseboarding gitu ya? Ya gitu. Jadi saya juga tertarik untuk ikut Ke luar negeri. gitu, ke Masya Jerman, lebih Allah. fokus ke Jerman gitu. Itu luar biasa kan, menunjang terhadap pebisnisan. Masya Allah. Apalagi Kak Aspi? Kalau cita-cita saya mah lebih ke bisnis aja, fokus ke bisnis aja gitu. Pokok bisnis. Pengennya mah keluar gitu. Iya, keluar negeri. Masya Menambah Allah. wawasan gitu. Menambah wawasan dan pengalaman, dan sehingga luas ya. Luar biasa. Nah, yang kalian rasakan selama 2 tahun ini di SMK belajar tentang bisnis dan online seperti itu, apa sih yang dirasakan? Pengalaman apa, ilmu apa yang didapat selama belajar di SMK bisnis ini? Selama di sini sih lebih kayak apa ya? Kayak udah ke pengarahan tentang bisnis. Jadi kalian tuh mau bisnis apa sih gitu? Kayak jadi guru di kelas tuh emang udah langsung ngarahin. So kalau emang mau bisnis langsung bikin perencanaannya dari sekarang gitu. Dia emang bener-bener kayak Sudah menentukan tujuan dari awal. Menentukan tujuan. Itu sih. Kak Aspi? Ya di sekolah ini saya tuh belajar buat gimana caranya bisnis gitu, dituntut dipraktekkan ya gitu. Seperti di Abrar udah ada produk ya. Nah itu jadi saya juga ngepasarin produk itu, gimana cara ngepasarinnya gitu, gimana cara menjualnya gitu. Jadi dengan praktek, ilmu sambil praktek gitu di sini langsung diterapin gitu. Masya Allah ya. Praktikum tidak hanya teori saja, tetapi praktikum juga dikedepankan ya. Dan akhirnya kalian pun merasakan. Iya, merasakan. Iya, merasakan gimana jadi reseller, gimana jadi seorang belajar bisnis seperti itu ya. Dan akhirnya semakin kuat keinginan untuk menjadi seorang pebisnis atau gimana nih? Ya, semakin kuat gitu. Semakin yakin untuk berbisnis. Yang berbisnis ke depannya seperti itu. Oke, alhamdulillah sahabat ruang tamu semua, insyaallah alhamdulillah kita sudah berbincang kurang lebihnya ya
15 menit insya Allah ya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk kita semua ya. Anak SMK juga sudah pintar berbisnis ya, belajar bisnis dan insya Allah diaplikasikan. Nah terakhir nih, kalian coba nih himbauan kepada anak-anak yang ingin masuk SMK, gimana tuh ajakan untuk bergabung bersama sekolah bisnis? Ya buat kalian, terutama anak-anak yang suka banget sama bisnis, jangan lupa kalian bisa masuk ke SMK ITB Darul Abror. Di sini benar-benar apa ya, bukan cuma tentang ilmu bisnisnya doang, tapi akhlak dan menghafalkan Al-Qur'an itu emang benar-benar ditekunin juga di sini. Jadi bukan cuma sebagai seorang pengusaha, tapi kalian juga bakal jadi seorang penghafal Al-Qur'an gitu. Jadi penghafal Al-Qur'an yang berentrepreneur, jiwa entrepreneur gitu. Jiwa entrepreneur itu ya. Iya. Ada Kak Aspi, silakan. Buat kalian semua yang lagi nyari SMK gitu, SMK berbasis pesantren, kalian boleh masuk ke SMK ITB Darul Abror. Jadi tersedia jurusan khususnya bisnis yang suka bisnis ya. Ya yang suka bisnis Dan cita-cita ingin seorang jadi pebisnis. iya gitu. Ini sekaligus menjadi seorang penghafal Quran, jadi penghafal Quran berjiwa entrepreneur gitu. Luar Jadi, biasa. Kemana tuh harus daftarnya? kesini ke SMK ITB Darul Abror. Iya. Oke, alhamdulillah ya. Ini mas sekalian promosi saja ya, karena kita ngobrolnya dengan siswa SMK ITB Darul Abror jurusan bisnis daring dan pemasaran, luar biasa ya. Saat ini bisnis sedang digandrungi, apalagi pebisnis muda sudah munculan di mana-mana ya. Insya Allah mudah-mudahan Kak Aspi dan Kak Hana ini menjadi salah satu ataupun salah dua ya pebisnis muda di 4-5 tahun ke depan insya Allah ya. Amin. Terima kasih Kak Aspi, Kak Hana sudah menemani kami di ruang tamu kali ini. Insya Allah video-video selanjutnya tidak hanya pendidikan agama dan motivasi saja, tetapi kita terus mengupas tentang bisnis di usia muda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke, makasih. Tuh cek apa berguna pisan. Tuh.